Cerita dimulai setelah hari yang panjang di Sodor Cybernetics, di mana Thomas dan Vector sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba mereka menerima pesan darurat bahwa Pulau Sodor sedang dalam bahaya besar. Spencer, lokomotif uap besar, telah mengamuk. Ia mengubah dirinya menjadi robot petarung raksasa yang disebut Megatrain. Megatrain menyebabkan kekacauan dan kehancuran di seluruh kota. Narator dalam video bahkan bercanda bahwa selain menyebabkan kekacauan, Megatrain juga menyebabkan masalah pelanggaran hak cipta besar-besaran. Karena kemiripannya dengan karakter Transformers, ya intinya ngejiplak Transformer lah. Thomas dan Vector segera bertindak. Thomas bertransformasi menjadi robot petarung yang sangat kuat bernama Thomas Prime, parodi dari Optimus Prime. Terjadi pertarungan sengit antara Thomas Prime dan Megatrain di tengah kota. Mereka saling serang dengan senjata canggih hingga akhirnya Thomas Prime berhasil mengalahkan Megatrain. Dunia kembali aman berkat aksi Thomas Prime. Video ditutup dengan pernyataan bahwa hari itu sekali lagi diselamatkan oleh Optimus Prime, yang sebenarnya adalah Thomas. Cerita dimulai saat Thomas dan Vector sedang dalam perjalanan pulang setelah hari yang panjang. Mereka mendapat peringatan darurat tentang adanya pelanggaran hak cipta besar-besaran. Parodi yang sama dengan episode sebelumnya yang terdeteksi di area Smelter's Yard. Thomas kembali bertransformasi menjadi Thomas Prime untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Namun musuhnya, Spencer atau Megatrain, telah berevolusi. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan lagi Megatrain, melainkan Galvatron, parodi dari Galvatron, yang ia klaim jauh lebih kuat. Dan kocak juga ya, mereka menjiplak nama dari Transformer. Pertempuran menjadi lebih sengit. Thomas menyadari bahwa kekuatan tunggalnya tidak cukup. Ia kemudian mengaktifkan mode Combiner Class Transformation. Dalam mode ini, Thomas bergabung dengan Vector dan teman-teman kereta lainnya, seperti Versi dan James, untuk membentuk robot raksasa yang jauh lebih besar dan kuat. Semudah itukah Megatrain? Cuma diinjak, langsung mokad. Di tengah pertempuran, Thomas diperingatkan bahwa Galvatron memiliki kaki tangan. Muncullah Diesel 10 yang juga bertransformasi dan mencoba menyerang menggunakan capit raksasanya. Namun dengan kekuatan gabungan bersama Harold, Thomas dan teman-temannya terbang dan mengejar dan berhasil mengatasi ancaman tersebut. Narator menutup cerita dengan sajak khas Thomas and Friends, menyatakan bahwa hari itu sekali lagi diselamatkan oleh Thomas dan teman-temannya karena petualangan di Pulau Sodor tidak pernah berakhir. Setelah hari yang panjang, Thomas dan Vector kembali dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba muncul ancaman besar dari Diesel 10 yang bertekad untuk menggulingkan seluruh planet. Thomas tidak gentar. Ia bersama teman-teman keretanya segera melakukan penggabungan untuk menjadi bentuk robot yang paling kuat, yaitu Optimus Supreme. Thomas merasa ini sudah cukup untuk mengalahkan Diesel 10. Namun Diesel 10 ternyata membawa kejutan. Ia memanggil teman-temannya sesama kereta diesel untuk bergabung membentuk robot raksasa yang jauh lebih besar bernama Devastator, parodi dari Devastator dari Transformers. Devastator sangat besar sehingga membuat Thomas dan kawan-kawan terlihat kecil. Dan benar aja, sekali hantam langsung tumbang. Menghadapi musuh raksasa ini, narator menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari teknologi teknik Jepang yang hebat, Hero. Thomas dan kawan-kawan pun bertransformasi lebih lanjut dengan senjata-senjata canggih bergaya anime mecha Jepang yang sangat kuat. Terjadi pertarungan epik skala besar di tengah kota, dengan menggunakan Victor sebagai misil yang membuat rudal dari Diesel berbalik. Video diakhiri dengan perayaan di seluruh kota. Victor melambai ke arah kerumunan dan merasa bangga bahwa mereka telah menyelamatkan dunia. Di akhir video, terdapat sindiran humor yang ditujukan kepada sutradara film Transformers asli, Michael Bay. Setelah liburan panjang, Thomas dan Vector kembali bekerja. Kali ini mereka membawa kargo yang sangat rahasia dari pangkalan militer. Thomas merasa ada sesuatu yang aneh karena ia belum pernah membawa muatan militer sebelumnya. Tiba-tiba muncul ancaman besar yang sangat cepat. Bertie memperingatkan mereka namun terlambat.
Thomas mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan tim mereka terpecah. Vector terdampar sendirian, lalu tiba-tiba muncul Lady yang tentunya ada di pihak kejahatan dan harus mencari cara untuk menyelamatkan dunia. Vector memutuskan untuk memanggil bantuan dari karakter kereta perempuan seperti Rosie dan teman-temannya. Mereka hadir untuk melawan kekuatan jahat yang mencoba membangkitkan Evil Master menggunakan sihir ungu. Meskipun Rosie dan lain-lain berjuang keras, musuh tampaknya hampir menyelesaikan misinya. Namun di saat kritis, Thomas Prime kembali beraksi. Ia menegaskan bahwa dirinya tetaplah nomor satu. Vector menjelaskan bahwa Thomas hampir kembali normal, tetapi ia membutuhkan daya tambahan dari Subatomic Power Cells. Vector kemudian meminta bantuan langsung kepada penonton. Ia mengatakan bahwa like dan subscribe dari penonton akan memberikan energi yang cukup untuk menghidupkan Thomas kembali. Makanya like dulu channel Kipaitun. Cerita dimulai dengan pembatalan acara secara tiba-tiba karena masalah bermain dengan mainan yang bukan milik mereka. Sindiran soal hak cipta karakter Thomas dan Transformers. Karakter-karakter tersebut dipaksa pergi dari studio. Vector dan narator merasa aman karena mereka menganggap diri mereka sebagai karakter orisinil yang tidak bisa digugat. Mereka kemudian melakukan tur studio karena kemunculan monster baru menggunakan mobil golf. Namun tur ini berubah menjadi kacau karena serangan musuh dan efek visual yang berantakan. Muncul monster raksasa yang mencoba menghancurkan seluruh tempat. Dan kita akan melihat Transformer berbentuk gorila yang sudah dijamin memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan pertarungan, Victor menyatakan bahwa pertunjukan telah berakhir. Namun sebagai penutup ia mengatakan kalimat ikonik dalam film Back to the Future. Kemana kita pergi, kita tidak butuh rel. Episode sekarang bertema Natal, yang dimana cerita berlatar di pangkalan luar angkasa pada malam sebelum Natal. Thomas dan teman-temannya telah dilatih menjadi robot untuk menjaga keamanan galaksi. Mereka dipandu oleh AI bernama Troubletron. Tiba-tiba muncul masalah besar berupa lubang hitam raksasa yang mulai menyedot segala hal yang berhubungan dengan Natal, termasuk sinyal internet dan kebahagiaan. Tim Transformers segera dikerahkan untuk menghadapi monster lubang hitam tersebut. Namun mereka menyadari bahwa musuh kali ini bukan sekedar monster biasa, melainkan entitas yang sangat kuat. Alih-alih menghancurkannya dengan kekerasan, Thomas dan lain-lain menggunakan kotak cahaya dan energi kasih sayang untuk menyalakan kembali inti dari lubang hitam tersebut. Ternyata monster itu bukanlah lubang hitam jahat, melainkan entitas yang hanya butuh diingatkan tentang siapa dirinya. Thomas akhirnya kembali setelah pengasingan yang lama. Merujuk pada jeda waktu pembuatan video ini, Vector juga tampil dengan desain baru dan mereka siap menjaga rel kembali. Muncul ancaman raksasa bernama Unigalpa Mega Scravatron, sebuah robot yang dirakit dari sisa-sisa rongsokan semua musuh yang pernah dikalahkan Thomas sebelumnya. Ternyata robot ini dikendalikan oleh Sir Veteran yang ingin memusnahkan semua kereta yang memiliki perasaan karena ia menganggap emosi pada mesin adalah hal yang buruk. Karena musuh ini sangat kuat, gabungan dari semua penjahat, Thomas dan teman-temannya harus melakukan penggabungan besar-besaran lagi menjadi Thomas Omega. Dengan kerjasama tim, mereka berhasil menghancurkan robot rongsokan tersebut dan mengakhiri obsesi jahat Sir Veteran. Cerita berakhir dengan para kereta yang bekerja sama membangun kembali kota yang rusak. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.